Sekarang kita menuju ke tempat latihan Muay Thai, PK Saenchai Muay Thai Gym, berada di Bangkok. Oke, kembali lagi di channel gue, dan kali ini gue ingin sedikit mereview tentang pengalaman gue berlatih di PK Saenchai Muay Thai Gym, dimana PK Saenchai Muay Thai Gym ini beberapa tahun belakangan ini mulai dikenal namanya karena banyak banget bintang-bintang Muay Thai bertebaran yang berlatih di situ, dan banyak juga mengeluarkan banyak juara-juara dunia saat ini, dan banyak dari mereka-mereka ini yang dikontrak sebagian besar main di One Championship gitu. Jadi kira-kira pengalaman apa yang bisa gue dapat di sana, dan review apa yang bisa gue sharing ke teman-teman di sini, saksikan terus. Ya, Maret lalu kebetulan gue berada di Bangkok dengan tim, dan sekaligus di hari terakhir gue di Bangkok sebelum pulang ke Indonesia, gue ingin mencoba latihan Muay Thai santai-santai aja, jadi nggak yang terlalu ngoyoh-ngoyoh banget karena kecapean juga, kita punya banyak aktivitas atau kegiatan di hari sebelumnya, sehingga gue cuma ingin ya sedikit berkeringat dan sekaligus pengen tahu latihan di PK Saenchai Muay Thai seperti apa gitu. Jadi kenapa gue memilih PK Saenchai sendiri, karena disitulah setahu gue banyak fighter-fighter ternama yang pernah berlatih, bahkan juga jebolan juara-juara tuh berangkat latihan dari sini gitu. Jadi beberapa diantaranya mungkin seperti Pak Korn ya, terus ada Pong Siri, ada Prajancai, dan sekarang saat ini juara dunia untuk kelas featherweight Muay Thai di One Championship ada Tawancai juga, yang sekarang bisa dibilang rising star juga. Nah, jadi itu alasan gue untuk memutuskan mencoba PK Saenchai Muay Thai Gym ini seperti apa sih. Nah, tadinya gue berpikir bahwa dikarenakan namanya PK Saenchai Muay Thai Gym, gue pikir pemiliknya adalah Saenchai gitu, tapi ternyata bukan. Jadi Saenchai ini cuma hanya dipakai namanya aja, dan sekaligus beberapa kali juga Saenchai sering melakukan persiapan di sana sebelum bertanding. Jadi pemiliknya ada sendiri orang-orang Thailand gitulah, dia big boss, tapi dia Saenchai sendiri cuma dipakai namanya doang untuk nama training camp ini gitu. Sekarang kita menuju ke tempat latihan Muay Thai, PK Saenchai Muay Thai Gym, berada di Bangkok. Jadi kita ambil sesi latihan yang jam 5 sore. Sekarang masih jam setengah 5 kurang lebih. Di lumayan macet perjalanan, kita naik tuk-tuk sama satu manusia ini. Jadi kita akan coba review tempat itu di sana seperti apa, dan kira-kira berapa bayarnya setiap per sesi latihan. Nah, nanti kita ambil lagi liputan di sana, oke? Over there, ya. Ya. Rame banget yang parkir, guys. Ya, bagian depan, oke. Ya, jadi PK Saenchai Muay Thai Gym sendiri itu terletak di Bangkok, di daerah Charoen-Prat, di mana sebenarnya walaupun masih dalam kota Bangkok, tapi memang tempatnya agak jauh dan juga mungkin agak sulit dijangkau ya. Khususnya bagi yang mau ke sana, mungkin saran gue adalah lebih baik ambil sepeda motor
atau kayak ojek di situ, ataupun mungkin tuk-tuk ya, semacam bajai tradisional Thailand punya. Ya, kenapa? Karena memang daerahnya agak sedikit terpencil, dia masuk di daerah perumahan, dan mungkin kalau naik mobil bisa cuman satu arah gitu ya, atau mungkin memang sulit mobil bisa masuk ke daerah tersebut gitu, karena memang tempatnya terlalu ke dalam banget. Dan jujur kalau kalau untuk lokasi sih gue kasih nilai rendah, karena kurang begitu strategis letak lokasinya, sehingga orang juga mau ke sana juga susah untuk dijangkau. Lama setelah melewati itu baru masuk ke sebuah kayak perumahan nggak begitu besar, dan jalannya itu bisa dibilang bukan jalan lebar, jadi kayak gang itu, satu mobil aja udah penuh di situ ya. Jadi masuk ke sana pun juga kita pelan-pelan ya, karena melewati pemukiman banyak warga. Lalu dari kejauhan terlihat banyak sekali motor-motor dijejer parkir gitu. Kebanyakan pasti ya para orang-orang yang memang berlatih pada saat itu ya. Dan taksi pun juga dia parkirnya agak sedikit jauh, dan nggak begitu banyak taksi yang standby di situ gitu. Dan begitu sampai di sana, tentu gue langsung masuk dan juga bertanya dulu kira-kira latihan di sini berapa jam durasinya dan harganya berapa. Gue ambil sesi yang sore, memang mereka punya kelas dari pagi sampai sore menjelang malam gitu ya. Jadi gue kebetulan ambil sesi yang jam 5, dan di situ sudah penuh banget, kelihatan banyak 90% orang asing yang berlatih, orang-orang bule. Mereka juga kebanyakan kalau gue lihat dari gerakannya tuh udah professional fighter semua. Dan untuk lokasinya sendiri, di tempat latihan ini mereka punya ada 3 ring ya, ada 3 ring ukuran standar. Terus mereka juga di bagian depan tuh ada kayak beberapa alat gym atau fitness gitu untuk membantu latihan fisik ya. Mereka juga punya cage kecil-kecilan dipakai berlatih di sana. Jadi tempatnya lumayan, walaupun di perumahan tapi lumayan besar ya. Dan gue lupa antara ada 3 ring atau 4 ring. Cuman seingat gue kayaknya ada 3 ring kemungkinan. Nah, dan begitu gue masuk sana, sempet bingung karena di sana untuk resepsionis yang terima nggak ada gitu. Jadi langsung tanya dengan pegawai di sana. Datanglah sebuah orang itu yang bisa bahasa Inggris. Terus setelah itu mereka nanya untuk berapa orang yang berlatih. Gue bilang untuk 2 orang, dan kita dikenakan biaya 500 baht. Dan 500 baht ini kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih sekitar hampir 200 ribuan lebih dikit lah ya. Dan itu berlaku cuma 1 jam latihan, dan itu juga harga untuk foreigner atau farang ya, jadi orang asing. Jadi kalau misalkan lu orang Thailand mungkin ya harganya lebih murah seperti itu. Begitu gue ada di lokasi, gue langsung ganti pakaian dan segala macamnya. Gue juga sempat bingung dengan temen gue, karena jujur nggak ada pelatih yang menangani kita untuk memberikan pemanasan dan segala macamnya lah. Jadi memang kita semua di sana mandiri gitu. Menurut gue juga kayaknya memang tempat ini tidak cocok bagi orang-orang yang baru belajar Muay Thai sih. Ya, jadi memang mungkin mereka berpikirnya bahwa oh ini sudah pernah berlatih atau sudah intermediate atau advance levelnya, sehingga dilepas begitu aja. Jadi ya kita pemanasan sendiri, kita lompat tali sendiri, kita melakukan shadow Muay Thai sendiri, kita main di heavy bag pun juga sendiri gitu, tanpa diawasi, tanpa dibimbing, tanpa diberitahu seperti apa gerakannya. Hanya saat pad work sesi terakhir itu kita melakukan selama 3 ronde kali 3 menit, baru ditangani oleh pelatih di situ. Kita diminta masuk ke atas ring untuk persiapan pad work. Setiap pad work kita dikasih waktu 1 menit buat break, habis itu masuk ke ronde berikutnya. Dan di sana kan kebetulan gue berangkat dari Indonesia sudah bawa hand wraps, jadi gue cuman pinjam boxing glove di situ oleh salah satu orang asing lah yang berlatih di sana, perempuan. Gue dikasih pinjam boxing gloves-nya. Lalu jujur
di sana mungkin karena terlalu banyak orang, pengap, panas, jadi cukup pengaruh dari sisi stamina juga. Jadi gue cuma hanya latihan apa adanya, yang penting sudah pernah memiliki pengalaman berlatih di situ. Dan setelah selesai padwalk pun juga kita melakukan sit up segala macam tuh kayak dipersilakan sendiri gitu. Jadi benar-benar nggak dibimbing, nggak diawasi sama sekali. Dan setelah selesai latihan semua, ada salah satu kayak fighter di sana yang menawarkan kita untuk dikasih minuman herbal gitu ya. Jadi katanya ini mengandung klorofil gitu. Nah, gue nggak pernah nyoba, dan pada saat gue nyoba, jadi kayak dikasih semacam tangki minuman begitulah. Ada gelas banyak stoknya, kita ambil, kita minum, ternyata ya rasanya manis-manis. Apa ya, susah dijelasin, kayak manis tapi campur dengan klorofil itu seperti apa sih. Dan hampir semua orang-orang yang berlatih di situ setelah selesai latihan mereka wajib minum itu. Jadi ya kita udah berasa kayak professional fighter aja yang minum itu, dan akhirnya ketagihan sampai nambah 2-3 gelas gitu. Lalu di sana pun juga ada ruangan shower untuk mandi ya, bergabung dengan area locker dan area ruang ganti. Cuman gue nggak mandi di situ karena gue pikir udah mandi di hotel aja lah, karena gue langsung balik. Dan selesai latihan di sana, gue sempat berfoto dengan beberapa fighter-fighter yang ada di situ kebetulan, seperti Tong Siri, juga ketemu dengan Chana John. Kebetulan Chana John ini dia baru-baru ini dikontrak di One Championship. Tadinya dia bintang di Thai Fight. Lalu bertemu Tawancai juga, sang juara dunia featherweight Muay Thai One Championship. Dan sempat kita ngobrol sedikit. Orangnya tinggi, posturnya pas gitu ya, dan bener-bener potongan banget lah, posturnya tuh potongan banget gitu. Dan gue sempat bilang sama temen gue kalau ya mungkin ke depan kita bisa atur untuk Tawancai kita bawa seminar ke Indonesia seperti itu. Pada saat selesai latihan, kita cukup kesulitan untuk mencari kendaraan untuk pulang, karena di sana taksi sudah banyak yang diambil oleh calon penumpang lain. Juga banyak ojek-ojek yang sudah pergi dengan ya orang-orang yang berlatih di situ, karena kita selesainya bareng kan. Jadi akhirnya kebetulan gue digonceng sama pelatih yang peding gue, orang Thailand. Dia gonceng gue naik sepeda motor menuju keluar dari gang itu untuk dipanggilkan taksi. Lalu kita akhirnya sepakat pulang dari sana naik taksi gitu. Ya. Malaysia. Kita baru selesai latihan. Gila, capek banget, panas. Ini masih di depan camp, lagi nyari kendaraan buat bisa pulang, karena daerahnya agak susah nyari kendaraan umum. Ini pelatih kita tadi. Nah, kira-kira berapa nilai yang bisa gua kasih untuk PK Saenchai Muay Thai Gym sendiri sesuai dengan pengalaman yang gue rasain dan gue alamin ya. Untuk kali ini gue ngasih nilainya kurang lebih 6. Ya, kenapa 6? Karena pertama memang untuk lokasinya kurang begitu strategis, sehingga banyak orang yang kesulitan untuk mencari lokasi. Bahkan driver tuk-tuk kita sendiri yang orang Thailand aja susah banget nyari lokasi itu, padahal tempatnya cukup terkenal gitu sebagai tempat pelatihan boxing atau Muay Thai ya. Yang kedua juga mungkin dengan 500 baht itu angka yang cukup mahal, karena kebanyakan Muay Thai Camp di Bangkok masih di angka 400 sampai 450 baht.
Dan ini 500 baht untuk 1 jam, jadi hampir sama seperti waktu gue pernah ke Yokkao Training Center, itu juga sama 500 baht gitu. Cuman bedanya adalah 500 baht ini gue merasa nggak worth it karena jujur gue tidak mendapatkan apapun di situ. Gue tidak mendapatkan ilmu atau pengetahuan tambahan lah selama di sana. Karena benar-benar kita kayak dilepas begitu aja, tidak dibimbing, tidak diawasi. Jadi benar-benar kayak programnya ini udah amburadul gitu ya, udah acak adul gitu. Jadi kita dilepas begitu aja. Entah apa, mungkin dikarenakan mereka ngerti bahwa kita sudah punya pengalaman. Nggak tahu lagi kalau misalkan gue dari awal datang, kalau gue bilang sebagai murid baru gitu atau baru belajar. Jadi mungkin ya diajarin. Cuman pada intinya gue pada saat kesana jujur tidak mendapatkan ilmu apapun, tidak mendapatkan pengetahuan apapun, ya tambahan pengetahuan apapun. Jadi benar-benar cuman hanya capek di jalan, capek pada saat di sana pemanasan, padding sudah selesai gitu. Jadi beda sama halnya waktu gue pernah berkunjung ke tempat-tempat Muay Thai camp lain yang ada di Thailand sih. Cuman kesimpulannya adalah mungkin bagi kalian yang penasaran dan mengerti bahwa PK Saenchai Muay Thai Gym ini merupakan tempat latihan yang memiliki banyak bintang-bintang besar saat ini, jadi ya biar nggak penasaran, alangkah lebih baiknya bisa mengunjungi, bisa berlatih di sana. Siapa tahu mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan kita waktu itu ke sana. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya sih. Cuman gue merasa bahwa pada saat itu dengan membayar angka 200 ribuan, tapi gue nggak mendapatkan sesuatu gitu dibandingkan waktu gue pernah ke Sisong Pinong, Master Todi, ke Lup Tukfa dan segala macamnya. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan, dan nanti mungkin gue ada rencana tahun depan ke Thailand lagi, dan dari situ nanti gue bisa mencoba mengambil beberapa video atau review pada saat gue berlatih di tempat-tempat lain gitu. Karena memang gue ada rencana untuk mencoba beberapa tempat-tempat yang sudah gue list yang belum pernah gue kunjungin sih. Oke, thank you banget udah nonton, share seluas-luasnya, sampai jumpa lagi.